Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya masih syuhada yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kepada diri saya dan kepada hadirin untuk tidak pernah bosan-bosannya dan tidak pernah jemu-jemunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian hati membenarkan bahwa semua nikmat anugerah karunia Allah itu sejatinya memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota badan kita dan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita gunakan, atau dengan kata lain nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita hanya kita gunakan untuk menaati Allah dan menaati Rasulnya sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menghidupkan sunnahnya sampai kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu anugerah Allah yang terindah dalam hidup ini, kira-kira apa jamaah? Yang banyak diinginkan, yang banyak dimaui, dikehendaki oleh orang, terutama yang baru pengantin baru, tidak lain adalah anak. Semua kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menikah kemudian membangun sebuah rumah tangga, pasti yang pertama diinginkan itu adalah anak. Tema ini sebenarnya lebih pas disampaikan Ustadz Ahmad Bahrianto, karena saya lihat dia spesialis pendidikan keluarga. Tapi sekali-sekali saya juga mencoba membawakan tema terkait Biatul Aulad ini, khusus pendidikan anak atau usroh. Anak
itu selain anugerah yang terindah bagi orang tua, dia juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga titipan Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran setidaknya Allah menyebutkan ada 4 tipikal anak. Nah, mungkin dalam kesempatan inilah kita akan sama-sama sedikit mengkaji 4 tipikal anak di dalam Al-Quran ini, sehingga kita memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, sehingga kita sejak dini bisa mendeteksi, bisa memahami kira-kira dari 4 tipikal anak ini. Nanti yang kita akan bahas termasuk tipikal yang mana anak kita, masuk tipe yang mana anak yang sudah Allah anugerahkan, yang sudah Allah titipkan, amanahkan kepada kita itu. Nah, jamaah sekalian, baik, yang pertama Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Dan ini sering kita baca dan kita minta, kita mohon kepada Allah. Ayat ini berupa doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi tipe anak yang pertama berdasarkan ayat ini yaitu qurrata a'yun. Saya ulangi, tipe qurrata a'yun, yakni tipe anak yang menyejukkan hati, yang sedap, enak dipandang mata, yang kalau kita melihatnya itu menenteramkan batin, menenangkan jiwa kita. Apalagi kalau dia masih bayi, masih mungil-mungil, Masya Allah. Bukan hanya ayah dan ibunya yang senang, tetangga pun, orang lain pun ketika bertemu dengan seorang bayi yang kecil mungil, Masya Allah, semua ingin apa? Ingin menciumnya, ingin mendekapnya, memeluknya. Itulah qurrata a'yun. Jadi tipe ini sekira tipe yang terbaik, dan ini jangan hanya hati kita senang pada saat anak kita itu masih bayi atau masih anak-anak usia balita. Tidak, selamanya, seumur hidup kita harus memperjuangkan bagaimana supaya anak kita itu dari dia bayi sampai dia besar, bahkan dewasa dan berkeluarga sekalipun, tetap dia qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Dan kalau sudah menyejukkan hati, menenangkan batin dan jiwa kita, ke depan kita harapkan kita termasuk anak kita tersebut muttaqina imama, menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi pelopor bagi dirinya dan orang lain untuk mengajak menjadi orang bertakwa.
muttaqina imama, sebagaimana di akhir ayat ini. Nah, wajibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Muqatil ibn Sulaiman, ini sempat saya searching di Google tadi, beliau menjelaskan qurrata ayun dalam surah Al-Furqan ayat 74 ini maksudnya adalah anak-anak yang soleh, patuh dan taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, serta bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, kalau sudah anak kita memiliki tipe seperti ini, maka tidak heran kalau dia memiliki watak, memiliki karakter, memiliki akhlak, kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah kelak anak itu nanti ketika dewasanya akan menjadi kebanggaan orang tuanya, bahkan menjadi pembela bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja yang perlu kita renungkan jamaah sekalian, untuk mendapatkan tipikal anak qurrata ayun ini, itu tidak bisa simsalabim, tidak mungkin lahir begitu saja. Di sini diperlukan kerja keras, di sini dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Apalagi kita hidup di zaman, kata orang, zaman milenial, apalagi zaman 4.0, bahkan sebentar lagi 5.0 ya Pak Dalwadi, adalah generasi Z, tak tahu apa namanya sebutannya itu untuk dunia teknologi sekarang ini. Yang pasti waktu kita anak-anak, saya atau bapak yang di belakang itu yang lebih tua dari saya, pasti beda zamannya. Bapak-bapak yang lahir di tahun 50-an ketika anak-anak pasti berbeda dengan saya yang lahir tahun 70-an. Yang lahir 50-an, 60-an, 70-an beda, apalagi yang lahir setelah tahun 2000. Kita tidak bisa lagi menyamakan. Zamannya udah beda. Apalagi yang namanya benda segi empat yang kecil itu seperti yang di depan saya ini. Dulu di zaman Pak Dalwadi nggak ada kayak gini, mas saya juga nggak ada. Ketika berdakwah seperti ini, bahkan zaman saya dulu waktu masih Ustadz Ahmad Baryanto di SMP Muhammadiyah sini, pengajiannya nggak ada pakai begini, terbatas. Kalau sekarang berkat teknologi, asalkan orang membuka punya Pak Dalwadi, bertani itu indah Pak ya. Udah ribuan orang yang mendengarkan, menyimak. Kalau dulu mungkin puluhan saja, sekarang sudah ribuan. Masya Allah. Nah, kembali kepada tadi itu, dari dibutuhkan perjuangan yang keras dari orang tua. Dalam hal apa? Tentu dalam hal mengasuh, membimbing, mendidik, agar anak itu tetap qurrata a'yun, agar anak kita tetap, kalau dilihat, menyenangkan hati kita, menenteramkan jiwa dan batin kita. Nah, sekali lagi, disinilah pentingnya yang namanya kerjasama ayah dan ibu, terutama itu dua ini. Jangan sampai, mohon maaf, mau produksi aja, pabrik, begitu sudah jadi diserahkan kepada ibunya sendiri yang membimbing dan mengasuh. Ayah atau bapaknya mentang-mentang tugas di luar, udah serahkan aja semuanya kepada ibu. Padahal tidak seperti itu dalam Islam. Kita kerjasama dong. Secapek-capeknya ayah
itu harus menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak. Secapek apapun kita. Saya pernah baca sebuah penelitian di Amerika Serikat itu, ternyata padahal negerinya orang kafir ya, tidak banyak orang Islam di sana. Ternyata anak yang lebih dekat dengan ayahnya itu cenderung memiliki kecerdasan akademik intelektual yang tinggi. Itu saya tidak ingat berapa persen, yang jelas anak yang dekat dengan ayahnya itu kecerdasan akademiknya lebih tinggi. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, tentu tidak hanya kita inginkan anak kita cerdas akademik, tetapi di situ nanti kalau kita dekat sama anak kita ada ikatan jiwa, ada ikatan spiritual dan sebagainya. Kalau ini bahas lebih panjang lagi, maka ketika kita dekat, apalagi kedekatan itu memang betul-betul karena kasih sayang dan cinta kita kepada anak, insya Allah tanpa kita harapkan pun ketika nanti kita besar, ketika kita sudah tua, karena kita betul-betul dekat dengan anak kita ketika kita masih kecil gitu ya, insya Allah anak kita tidak jadi anak durhaka, pasti dia menyayangi kita. Apa yang kita lihat terjadi sekarang ini ketika orang tua sudah tua renta, mohon maaf, itu jarang sekali didatangi oleh anaknya, bahkan ada yang tega menyerahkannya ke panti jompo. Mohon maaf, ini bisa saja waktu sang ayah ketika dulu anaknya masih kecil, dia renggang, jarang mungkin berkomunikasi dan akrab dengan anaknya. Nah, ini tentu saja kita tidak inginkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di samping kita perlu kerja keras, berjuang mengasuh, membina, mendidiknya, ada satu hal yang pasti, yaitu membiayainya, karena itu memang bagian dari hak anak kita, tidak bisa tidak. Artinya apa? Ekonomi itu juga penting sekali. Harus kita pikirkan ke depannya, jangan sampai kita memang wajib memberikan pendidikan agama akhlak kepada anak kita, tapi jangan sampai sepeninggalan kita secara ekonomi anak kita morat-marit. Tetap kita harus persiapkan sejak dini. Mungkin ini kelemahan kita ya, mohon maaf. Untuk zaman sekarang kita sering memanja anak-anak kita. Lambat sekali anak-anak sekarang itu mandiri, lambat. Mungkin termasuk saya akui. Mestinya anak-anak kita itu, apalagi zaman sekarang yang begitu kompetitif, terutama di bidang ekonomi, kalau kita tidak persiapkan skillnya, memiliki keterampilan dari sekarang, jangan-jangan anak-anak kita nanti tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang lain untuk terkait tentang maisha. Nah, itu juga penting karena Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu untuk melahirkan anak yang qurrata ayun, tentu tadi itu sesuai dengan ayat, jangan pernah bosan berdoa. Salah satu doanya tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ada lagi doa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Dan banyak sekali doa-doa di dalam Al-Qur'an diajarkan oleh Allah melalui doa-doa para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe anak yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah zina, bukan zina, zina. Apa itu artinya? Perhiasan. Ya, sesuai dengan maknanya. Yang namanya perhiasan itu tentu sesuatu yang berharga. Jadi anak kita itu, makanya saya bilang tadi itu anugerah yang terindah, bahkan termahal yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan itu lebih baik untuk menjadi harapan bagi orang tua. Nah, jamaah sekalian, zina dalam ayat ini dijelaskan oleh para mufassir yaitu kekayaan dunia atau sesuatu yang berharga bagi orang tua. Nah, layaknya sebagai perhiasan, maka anak-anak kita itu harus diperlakukan seperti kita punya barang yang berharga. Kira-kira apa kalau kita punya barang yang berharga? Pasti kita selalu jaga, kita rawat, kita pelihara dengan baik, bahkan disayangi. Salah satu contoh konkret Bapak Ibu, kita punya uang, ya kita punya uang yang tidak kita simpan di bank misalnya ya, kita taruh di rumah. Saking kita sayangnya uang atau emas perak yang kita miliki itu, rumah kita sudah berpagar, ya kan? Kemudian pagarnya kita kunci. Habis itu pintu rumah kita kunci lagi. Perhiasan itu pun kita masukkan dalam lemari pun kita kunci lagi. Bahkan tempat perhiasan itu juga terkunci. Itu saking apanya gitu, saking kita sayangnya samanya yang namanya perhiasan. Itulah perumpamannya. Berarti anak sebagai zina itu harus betul-betul kita sayangi, kita jaga baik-baik. Ya tentu sesuai dengan penjelasan di awal tadi, bagaimana cara menjaganya? Ya kita harus memenuhi semua hak-haknya. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pembiayaan dan sebagainya. Hak untuk ditemani bermain, bahkan ya mohon maaf, apalagi kalau usia-usia kecil, kerap kali terutama sang ayah itu tidak mau main sama anaknya. Ada sebagian, saya katakan tidak semua, ada itu tidak mau dinaiki sama anaknya, dikuda-kudain gitu waktu kecilnya, tidak suka dia. Bahkan yang lebih parah kalau kita baca, ada kalau tidak salah sahabat Nabi yang bernama Aqra ya Ustaz Berianto, mohon saya ditegur kalau saya salah. Itu berapa? 15 atau 14 anaknya itu ternyata tidak ada seorang pun yang pernah dia cium. Rasulullah kaget itu. Masya Allah, bayangkan banyaknya anaknya, manusia seperti apa itu ya, nggak pernah dicium satu orang pun. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi itu juga salah satu cara kita menyayangi anak kita. Nah, karena tipikal perhiasan ini ya, anak sebagai perhiasan disejajarkan dengan kekayaan dunia sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, syahwat, yaitu berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, jamaah sekalian, ini Allah mensejajarkan. Jadi anak ternyata disejarkan dengan harta, kekayaan. Nah, ini menunjukkan tadi bahwa anak itu memang perhiasan. Namun demikian, kalau kita memiliki kecintaan yang terlalu berlebihan, nah ini harus waspada. Kita boleh mencintai anak kita gitu, menyayangi, dan itu memang harus, tetapi jangan sampai berlebihan. Kecintaan yang berlebihan kepada anak apalagi sampai membuat kita terlena, membuat kita terbuai. Bapak Ibu seringkali mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara anak. Nah, ini bahayanya. Kalau ini yang terjadi, itu
bisa apa namanya? Bisa merusak masa depan anak kita. Nah, contoh untuk zaman sekarang ini, saya sering ngasih contoh karena kita menyayangi anak kita, ketika anak kita minta dibelikan handphone gadget tapi yang Android, padahal dia masih SD dia, yang sebenarnya HP yang sederhana saja, yang Android yang cukup untuk berkomunikasi, misalnya ketika anaknya sekolah mau dijemput ya cukup untuk telepon-teleponan lah, ternyata diberikan. Nah, ini sebenarnya bukan sayang. Kalau menurut saya pribadi, kalau anak usia SD sudah dikasih handphone Android, mohon maaf, ini orang tua tidak sayang sama anaknya. Apalagi kalau anaknya lebih hebat daripada orang tua, wah sudah bahaya. Apa-apa yang seharusnya belum saatnya dia tonton, dia periksa di YouTube video segala macam. Itu saya bilang tadi, maksud hati ingin menyayangi anak, tapi justru itu bisa merusak masa depannya. Inilah yang saya bilang tadi, itu bahayanya sekarang ini. Kalau kita salah mengartikan sayang dan cinta kepada anak kita pada tempatnya, itu bisa membahayakan, bahkan bisa merusak masa depan anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, agar kekayaan termasuk anak-anak kita itu jangan sampai melalaikan kita sebagai hamba Allah untuk selalu ingat kepadanya. Hal ini diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian yang mulia, tipe yang ketiga, anak sebagai fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, tapi al-fitnah di sini adalah cobaan. Fitnah di sini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan, ujian bagimu. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, oleh sebagian mufassir yang dimaksud dengan zina di sini adalah titipan, amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memenuhi segala haknya, merawatnya, membimbingnya, mendidiknya dan seterusnya, agar anak kita memiliki masa depan yang cerah dan tentu membahagiakan orang tuanya, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, jamaah sekalian, maka jangan sia-siakan, sekali lagi jangan sia-siakan titipan amanah Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi secara jiwa dan raga kita harus full. Kalau bahasa anak sekarang gaspul. Jadi kita harus gaspul mendidik anak kita, jamaah sekalian. Harus betul-betul jiwa dan raga kita kerahkan. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan kita, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang besar. Nah, jadi kalau kita sudah diberikan anak, harus yakin
Kalau kita sudah dianugerahi anak, sekali lagi harus yakin, bahkan hakul yakin, itu sudah pasti ada rezekinya, dijamin Allah. Yang penting kita tetap menjalankan syariat, tetap berikhtiar, dan jangan pernah merasa takut miskin. Meskipun saya katakan tadi, tetap kita harus upayakan secara ekonomi. Anak kita harus memiliki nanti kematangan setelah kita meninggal dunia. Maka jangan sampai kita meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang lemah. Bukan hanya lemah imannya, lemah akhlaknya, tetapi jangan sampai kita meninggal anak kita lemah secara ekonomi. Semuanya harus kita upayakan agar anak kita bisa terpenuhi hak-haknya tadi, termasuk pendidikan dan ekonominya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, tipikal anak dalam Al-Quran, dan ini yang perlu kita waspadai, yaitu anak akan menjadi adu. Apa itu? Musuh. At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Saya ulangi, justru kalau tidak pakai kacamata malah terang. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada aduwwul lakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdaru, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau kita betul-betul baca dan renungkan ayat ini, jamaah sekalian, yang pertama kita harus waspada memang, karena Allah menyebut istri dan anak itu bisa menjadi musuh kita, menjadi musuh. Maka kita harus, Allah menyebutkan fahdaru, berhati-hati, harus hati-hati terhadap mereka. Lanjutan ayat ini menarik. Maka salah satu sikap kita terhadap anak kita, termasuk istri di sini, maka kita harus menjadi orang yang suka memaafkan. Nah, jadi kalau ada kesalahan-kesalahan itu tidak perlu diperpanjang. Jadi di sini kita disuruh oleh Allah supaya memaafkan dan tidak memarahi. Ya, tidak memarahi. Tapi memang ada waktu kita harus marah ya, kalau itu terkait dengan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah yang langgar, kita harus tegas dan marah. Tapi marahnya tetap dalam terkendali. Ya, bahasanya itu marahnya mendidik, tidak sampai sangat emosional, apalagi sampai KDRT, sampai menempeleng, menendang dan sebagainya, apalagi kepada anak-anak. Nah, itu sudah tidak dibolehkan. Bahkan di sini wa takfiru, mengampuni, sebab Allah sendiri Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jamaah sekalian, terakhir ini dalam tafsir At-Tabari. Nah, ini terjemahannya saja. Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan adu dalam surah At-Taghabun ayat 14 ini, yaitu istri dan anak-anak kita itu akan menjadi pihak yang menghalang-halangi kita dari jalan Allah dan merintangi kita dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka berhati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Kata At-Tabari, ini pula yang terjadi pada beberapa sahabat ketika ingin hijrah mengikuti Rasulullah SAW, tetapi para sahabat tadi itu dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka. Nah, ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah ya, ketika hijrah ada saja sebagian sahabat tidak jadi hijrah karena dihalangi oleh anak dan istrinya. Nah, begitu juga dalam konteks hidup sekarang.
Ya jangan sampai istri termasuk anak-anak kita gara-gara mereka terlalu kita urusin tadi itu, akhirnya kita lalai dari perintah Allah, kita lalai dari memperjuangkan agama Allah ini. Nah, kemudian ada pula yang menafsirkan, jadi yang dimaksud musuh di sini bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dijelaskan bahwa antara orang tua dan anak-anak kemudian dengan kerabatnya itu bukan hanya nanti dipisahkan di hari kiamat, tetapi juga mereka saling bermusuhan, bahkan saling menggugat dan saling menyudutkan akibat hak masing-masing mereka tidak terpenuhi, dan juga kezoliman di antara mereka sewaktu hidup di dunia. Nah, ini sebagaimana dijelaskan, jadi munasabah, ada kaitan ayat yang saya bacakan tadi itu dalam surah apa tadi itu? Dalam surah At-Taghabun, ternyata ada kaitannya dengan surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 3. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan di antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ketika di dunia. Nah, nanti pada hari kiamat nanti ternyata antara anak dengan orang tua itu bisa saling bermusuhan, bahkan saling menggugat. Si anak mengatakan, ayah dulu waktu di dunia tidak memenuhi hak-hak saya, membiarkan saya misalnya berbuat salah dan seterusnya. Nah, begitu, saling menggugat. Itu yang dimaksud dengan bermusuhan dalam ayat ini, akan ditegaskan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup atau khatimah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sekaligus sebagai titipan amanah Allah yang harus kita jaga, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengasuhnya, membimbing dan mendidiknya dan seterusnya. Sebab nanti Allah akan tagih, ya, Allah akan tagih. Allah akan minta pertanggungjawaban kita nanti di hadapannya pada yaumul jaza, di hari pembalasan. Jadi memiliki anak saja sudah cukup berat gitu ya Bapak Ibu. Beratnya luar biasa, apalagi di zaman sekarang. Apalagi kita yang diamanai sebuah jabatan, menjadi orang tua saja sudah berat kalau menurut saya. Apalagi kita aktif di organisasi. Organisasinya dalam skala Kabupaten Pasir lagi. Mohon maaf ini, bukan saya curhat. Itulah sebabnya ketika saya kemarin tiba-tiba dicatut nama saya, Pak. Saya tidak usah sebut namanya, dalam sebuah organisasi keagamaan. Tiba-tiba nama saya dicantumkan sebagai ketua ini tanpa dihubungi. Akhirnya saya tidak jadi ikut Pak pada Luadi. Kenapa? Karena sudah cukup banyak organisasi yang saya masuki, tapi ya Allah, saya istighfar. Karena selama ini, mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Tidak jalan Pak. Saya khawatir cuma numpang nama tapi nggak pernah jalan programnya. Akhirnya saya sudah coret, padahal sudah di SK kan itu. Mohon maaf, bukan saya mau yang pertama etikanya saya tidak pernah dihubungin. Tiba-tiba nama saya muncul. Yang kedua, memang saya punya keinginan untuk istirahat. Saya katakan ketika saya keluar dari grup itu, dijapri langsung oleh teman. Ada apa Pak Ismail keluar dari grup? Kenapa? Mengundurkan diri. Nah, saya jelasin. Mohon maaf Pak, saya ini sudah dapat amanah dari Allah. Yang pertama, yang saya bilang tadi, selain sebagai ayah, saya sekarang menjadi kepala madrasah. 380 siswa saya, kemudian 40 karyawan, pegawai. Berapa itu? 420 itu penanggung jawabnya saya.
Cukuplah saya fokus Pak, saya bilang, saya fokus di madrasah. Lalu dia berusaha menggombal saya, kan malam hari bisa Pak. Pak, saya itu kalau pulang dari Semuntai kadang-kadang jam 5, setengah 6 sudah capek. Tapi kalau saya disuruh tausiah seperti saya semangat. Sekali-sekali kan tidak tiap malam juga. Lalu dijawab, sama juga itu. Pak Ismail kan tidak tiap malam juga. Waduh, saya didesak. Udahlah, kalau begitu saya bilang, yang lain masih kasih yang muda-muda. Saya sudah saatnya stop, berhenti. Nah, stop juga jamnya. Nah, ini sebagai pengalaman saja, artinya amanah ini harus betul-betul kita jalankan Bapak Ibu sebagai orang tua. Mudah-mudahan dari 4 tipikal tadi itu kita memiliki anak yang qurrata ayun. Itu doa kita semua. Bukan hanya waktu anak kita masih bayi, tetapi ketika dia remaja, anak-anak remaja, dewasa, bahkan sudah berkeluarga, tetap qurrata ayun. Dan anak kita bukan termasuk anak yang durhaka, apalagi menjadi musuh. Kita semua berdoa dan berharap semoga Allah tidak memberikan dan tidak menjadikan anak kita menjadi musuh. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita sekali lagi mudah-mudahan Allah tetap mengkaruniakan anak kita menjadi anak yang qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.